Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Agustia dengan NPM 231304162. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar bertanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Bentar ya, kalau masuk kelas. Gimana nih kabarnya anak semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Ada yang sakit? Dika, Ibu. Dika, sakit apa Dika? Demam sepertinya, Ibu. Demam? Iya. Oh, ada surat sakit ya? Ada, Ibu, di laci. Oke, baik. Nanti teman-teman jangan lupa dijenguk ya, temannya. Mau ikut tidak, Ibu? Boleh, nanti sama ibu kalau ibu ini ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Dia dirawat di rumah sakit berarti? Iya, Ibu. Oke, nanti kita jenguk bersama ya anak-anak. Iya, Ibu. Baik. Sebelum ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya Milda, silakan untuk dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih ya Milda sudah membagikan doa. Baik, sebelum ibu mulai juga, ibu mau prestasi terlebih dahulu. Tadi sudah ada keterangan Dika tidak hadir ya. Lalu ibu panggil aja deh satu-satu ya. Iya, Ibu. Audi, Hadir. Dika tadi sakit ya. Iya, Ibu. Milda, Hadir, Ibu. Tiara, Hadir, Ibu. ini Eja hadir tidak Eja? Izin, Ibu. Izin, Ibu. Izin. Kenapa? Ada surat ya? Dia ke Jakarta, Bu. Ada suratnya Abi. Ada, Ibu. Baik. Ada apa di Jakarta? Kayak Monas, Ibu. Maksud saya iya ini tahu ya ada Monas ya. Maksud ibu itu kenapa dia di Jakarta seperti itu Mas ya? ada acara keluarga, Ibu. Ada acara keluarga, baik. Oke. Jadi selebihnya hadir ya? Hadir, Ibu. Baik. Sebelum ibu lanjutkan materi pada minggu ini, ibu ingin bertanya terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak terkait materi minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Tidak ingat, Ibu. Tidak ingat? Tidak ingat. Oke, jadi materi minggu lalu itu kita belajar mengenai menganalisis akurasi data pada teks tentang kearifan lokal. Masih ingat ya? Masih dong. Masa nanti masuk ke kiri kalau ke kanan. Masih ingat kan tentang itu? Oke, baik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai menilai efektivitas visual pada teks informasi. Siapa di sini yang pernah membaca artikel di internet atau media sosial yang dilengkapi dengan gambar? Saya, Ibu. Pernah ya? Nah, Oke, biasanya kan ada gambar di atas atau di tengah seperti itu kan. Nah, menurut kalian tuh kenapa sih penulis itu menambahkan visual gambar di dalam teks tersebut gitu? Untuk supaya apa? menarik pembaca, Ibu. Iya betul, supaya lebih menarik ya pembacanya dan tidak bosan saat membacanya. Betul sekali. Baik, ibu masuk ke dalam materi. Nah, ini ada pengertian teks informasi. Jadi teks informasi itu adalah teks yang berisi fakta, data atau penjelasan tentang suatu peristiwa nyata. Tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca. Contoh teks informasi yaitu ada berita, laporan, artikel ilmiah populer, dan infografis. Biasanya teks ini menggunakan bahasa yang jelas, padat, dan dilengkapi unsur visual untuk memperkuat pesan. Sudah paham terkait pengertian teks informasi? Sudah, Paham ya? Ibu lanjut. Ini mengenai efektivitas visual. Jadi efektivitas visual itu adalah sejauh mana gambar, grafik atau tabel benar-benar mendukung pemahaman isi teks. Nah, sebuah visual itu dapat dikatakan efektif apabila yang pertama relevan ya, pastinya harus relevan dengan isi dan membantu menjelaskan data. Jadi kalau tidak relevan itu tidak efektif seperti itu. Lalu yang kedua mempermudah pembaca memahami informasi utama. Jadi kalau isinya itu berlibat-libat dan kemana-mana dan tidak mempermudah pembaca ya untuk mendapatkan informasi utamanya itu termasuk tidak efektif ya anak-anak. Lalu selanjutnya menarik secara tampilan tetapi tetap informatif. Jadi walaupun misalnya nih ada gambarnya, ada infografis yang lain berupa gambar atau tabel, tapi dia tidak informatif, itu sama aja tidak efektif ya, walaupun dia terlihat menarik gitu secara tampilannya seperti itu. Nah ini sebaliknya, visual yang tidak relevan justru bisa membingungkan pembaca dan
mengaburkan pesan yang ingin disampaikan. Jadi sampai sini paham anak-anak? Paham apa yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup Ibu. Oke, baik. Nah, di sini ada jenis visual nih. Anak-anak semua pasti sudah belajar ya terkait visual itu jenisnya ada apa saja sih. Ibu jelaskan kembali ya. Jadi yang pertama itu ada gambar ya. Gambar itu membantu membayangkan objek yang dibahas. Jadi misalnya kita membahas tentang pantai yang kotor, kita sertakan gambar pantai kotor seperti itu untuk pembaca itu bisa membayangkan seperti itu. Lalu yang kedua tabel dan grafik. Tabel dan grafik. Nah, ini tuh menampilkan data secara lebih singkat dan mudah dibandingkan teks panjang. Jadi kalau tabel itu lebih ringkas gitu ya anak-anak. Jadi tidak membingungkan atau kayak pembaca itu harus mencari-cari di paragraf. Jadi udah ada tabelnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada diagram atau bagan. Nah, ini tuh menunjukkan hubungan antar bagian, urutan peristiwa atau proses kerja suatu hal. Paham ya anak-anak? Paham Ibu. Nah, ini terdapat langkah-langkah untuk menilai efektivitas visual. Yang pertama ada baca terlebih dahulu isi teksnya dengan seksama, lalu pahami topik dan pesan utamanya, amati visual yang digunakan, apakah bentuknya tabel, gambar atau grafik seperti itu, kalian pilih terlebih dahulu. Lalu yang ketiga bandingkan isi visual dengan teks, apakah data atau gambar tersebut mendukung penjelasan isi teks seperti itu. Jadi jika visualnya sesuai dan memudahkan pembaca memahami isi teks, berarti visual itu efektif. Tapi kalau malah tidak nyambung, maka visualnya tidak efektif. Nah, anak-anak perhatikan visual ini ya. Ini merupakan termasuk visual apa tadi? Ini kan ada gambar, tabel, grafik, diagram atau apa? Iya, diagram ya masuk ya. Karena nanti ada diagramnya. Anak-anak pahami terlebih dahulu ya. Infografik ini nanti ibu ada sedikit pertanyaan yang langsung kalian jawab aja. Jadi kalian pahami terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya. Cukup Ibu. Yang bagi 2 ya. Baik, cukup ya? Sudah? Cukup Ibu. Nah, menurut kalian apa sih isi utama teks ini? Ada yang tahu? Nasya, boleh apa isi utamanya? Tentang meningkatkan penggunaan air di musim kemarau Ibu. Betul banget, kita kasih tepuk tangan buat Nasya. Jadi di sini terlihat jelas ya bahwa ini meningkatkan air selama di musim kemarau. Nah, menurut kalian apa? Menurut Nasya lagi nih, ibu tanya, apakah grafik ini membantu memahami isi teksnya? Iya Ibu, karena di grafiknya ini kelihatan Bu, bulan mana yang pemakaian airnya paling banyak. Betul banget. Jadi grafik ini efektif ya termasuk karena membantu pembaca memahami isi teks dengan jelas. Baik, berarti Nasya sudah paham ya. Ibu harap nanti Hilda dan Audi juga bisa menambahkan di diskusi selanjutnya. Nah, ibu juga ingin bertanya sebelum ibu masuk ke tugas. Ibu ingin bertanya sekarang, coba dipikir kalau misalnya gambar dalam teks ini diganti dengan gambar yang tidak sesuai, apa akibatnya? Kira-kira ada yang tahu? Misalnya nih, gambar ini kan mengenai soal peningkatan air selama musim kemarau. Terus gambarnya ibu ganti dengan tumpukan sampah nih, itu kan tidak sambung ya. Apa itu akibatnya kira-kira? Ada yang tahu? Audi silakan. Menurut saya pembaca bisa salah paham Bu, bisa jadi nggak ngerti masuk isi teksnya. Betul banget. Kita kasih tepuk tangan buat Audi. Betul ya. Jadi anak-anak kalau misalnya gambarnya itu tidak sesuai dengan isi teksnya, itu akan membuat pembacanya bingung dan tidak mengerti apa isi teks tersebut, karena kan kayak kok isi teksnya ini tapi gambarnya ini, jadi yang mana gitu yang benar seperti itu. Jadi ibu tadi sudah jelaskan bahwa kita harus sesuai dengan isi teksnya juga seperti itu. Nah, jadi menurut kalian ibu ingin bertanya lagi nih, bagaimana seharusnya visual itu dibuat supaya bisa membantu pembaca memahami teks? Ada yang tahu? Ya Audi lagi silakan. Menurut saya harus disesuaikan dengan isi teks Bu, biar jelas dan mudah dimengerti. Kalau bisa teks itu juga harus menarik supaya pembaca mau baca nggak males baca. Betul banget. Jadi itu udah termasuk ke dalam teks yang efektif ya anak-anak. Jadi ciri-ciri visual yang efektif itu tadi sudah dijelaskan oleh Audi, yaitu relevan, informatif, dan menarik. Bagus banget, kita kasih tepuk tangan buat Audi. Nah, sekarang ibu mau nanya nih sama Milda ya.
kita simpulkan nih, apa sih hal yang penting yang bisa kamu pelajari dari kegiatan kita tadi barusan? Jadi kita tuh harus bisa menilai apakah gambar atau grafik itu sesuai dengan isi teks atau tidak. Kemudian visual yang baik itu yang harus membantu pembaca memahami informasi, bukan cuma mempercantik tampilan. Betul banget. Jadi kita kasih tangan juga buat Milda ya. Ibu salut banget sama kelas ini karena benar-benar aktif dan mengerti dengan materi yang ibu sampaikan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Milda terkait kita tuh harus memahami informasi bukan sekedar mempercantik tampilan ya. Itu istilah seperti diri kita sendiri juga ya anak-anak. Jadi kita harus mempunyai cantik di dalam bukan hanya cantik di luar seperti itu ya. Nah, jadi menilai efektivitas visual itu artinya melihat apakah gambar, grafik atau tabel itu benar-benar membantu kita memahami isi teks. Nah, kalau sesuai berarti efektif dan kalau tidak maka visualnya belum berfungsi dengan baik seperti itu. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Ibu langsung anak-anak ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup ya, Cukup ya? Baik. Nah, Ibu ada tugas nih. Ini tugasnya dikerjakan di rumah saja, kita koreksi di pekan depan. Tugasnya itu yang pertama, coba kalian perhatikan artikel atau teks di buku kalian yang memiliki gambar atau tabel. Kalian cari aja di buku cetak bahasa Indonesia, pada punya semua kan? Ya, Ibu. Baik, nah nanti kalian cari di buku teks itu bebas, kalian mau cari di halaman berapa, yang penting ada gambar atau tabelnya. Lalu ini diskusikan dalam kelompok ya. Jadi buat kelompok sekitar 3-4 orang. Nah lalu pertanyaan yang harus kalian jawab dari yang udah kalian perhatikan tadi itu yang pertama, apakah visual tersebut sesuai dengan isi teks? Lalu yang kedua, apakah visualnya membantu kalian memahami isi bacaan? Lalu yang ketiga, kalau tidak, bagaimana cara memperbaikinya supaya lebih efektif? Kalau bisa saran ibu ini kalian cari artikel atau buku atau teks di buku itu yang memiliki gambar dan tabelnya tapi sekiranya kurang efektif gitu, biar kalian ada bahan untuk dianalisis. Jangan cari yang efektif karena kan kalau cari yang efektif artinya kalian hanya menjawab iya saja gitu ya, tidak ada penjelasan analisisnya. Jadi cari yang kurang efektif seperti itu ya anak-anak. Paham? Paham ya? Baik. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berterima kasih sekali kepada kelas ini karena sudah aktif dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Ibu kasih apresiasi sekali lagi untuk kelas ini. Benar deh kalau anak-anak kelasnya pada aktif kayak gini. Terus dipertahankan ya. Ini kelas berapa? Kelas 12. 12 apa? B. B ya, oke. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ibu ingin memberi pertanyaan terkait materi minggu depan ya. Yang udah baca belum sih materi minggu depan itu mengenai apa? Memilih informasi secara tepat dan akurat. Betul. Jadi minggu depan kita membahas tentang memilih informasi secara tepat dan akurat. Kan kalau ini kita tadi menilai ya efektivitas visual pada teks informasi. Kalau ini memilih informasi secara tepat dan akurat karena kan banyak juga di kehidupan kita di sehari-hari ini banyak informasi yang tidak relevan, tidak akurat ya. Oke, baik. Sebelum itu tutup, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kalian hebat dan jangan lupa untuk selalu membaca, selalu mencari referensi-referensi, dan untuk pembelajaran kita pada hari ini juga jangan kalian hanya tinggalkan gitu ya di kelas ini, tapi kalian pakai juga untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ini pasti berguna banget ya anak-anak. Jangan hanya masuk ke kiri keluar ke kanan seperti itu ya. Sebelum ibu tutup, baiknya kita berdoa kembali agar kita selamat sampai tujuan. Ini udah langsung pulang kan? Udah langsung pulang kan? Oke, hati-hati ya nanti di jalan. Baik, silakan Yunda untuk memimpin doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan baik. Baik, hati-hati ya di jalan. Langsung pulang ya, Audi, Rasya, Milda. Kalian bertiga ini biasanya nongkrong dulu nih. Iya, Ibu, main dulu. Pulang dulu, baru main. Tapi nggak boleh main, Ibu. Kalau lagi tidak boleh nanti orangtuanya khawatir ya, Rasya. Ibu. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya. Panduan observasi ke-6, keterampilan mengajar bertanya. Nama calon guru Maura Agustia, NPM 231304162. Waktu
pukul 13.00 WIB tanggal 13 November 2025. Topik menilai efektivitas visual pada teks informasi. Komponen keterampilan yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. A. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. B. Pemberian acuan. C. Pemindahan giliran. D. Pemberian waktu berpikir. E. Pemberian tuntutan. F. Pemusatan perhatian. G. Penyebaran pertanyaan sudah dilakukan dan sudah baik. Nomor 2. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. A. Pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. B. Pengaturan urutan pertanyaan. C. Penggunaan pertanyaan pelacak. D. Peningkatan terjadinya interaksi sudah dilakukan dan sudah baik. Yang ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari. A. Mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. B. Menjawab pertanyaan sendiri. C. Menunjuk dulu sebelum bertanya. D. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. E. Mengajukan pertanyaan ganda tidak dilakukan. Terima kasih.